saja kalau kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Pak Rizal. Bagaimana tentang kehadiran pada sekretaris? Oke, hadir semuanya pada pagi hari ini. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang sifat dan perubahan materi. Siapa di sini pernah olahraga? Nah, setelah olahraga pastinya anak didik ibu semuanya istirahat di lapangan olahraga kan? Iya, Bu. Nah, di sini kegiatan yang anak didik lakukan itu termasuk sebagai contoh dari perubahan materi yang di mana lapangan ini bersifat padatan. Yang kedua yaitu air minum yang kita minum itu termasuk ke bentuk materi cair, dan udara yang kita hirup itu termasuk sebagai oksigen atau udara. Nah, ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat membedakan perubahan fisika, perubahan kimia dengan benar. Yang kedua yaitu peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat menyebutkan contoh perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa sih itu perubahan materi? Apa sih itu materi? Nah, materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa atau volume sehingga dia mengalami perubahan. Yang sebagai contohnya itu seperti tadi yang Ibu sebutkan, zat padat, gas, dan bentuk zat. Nah, di sini ciri-ciri dari bentuk padat yang pertama yaitu memiliki volume tertentu dan bersifat tetap. Yang kedua yaitu bentuk zatnya itu tidak mengikuti bentuk wadah yang ditempati. Yang ketiga yaitu memiliki partikel materi yang tersusun sangat rapat. Wujud materi yang kedua yaitu wujud materi cair. Yang dimana ciri-cirinya itu yang pertama dia memiliki volume yang tetap. Yang kedua yaitu bentuk zatnya itu mengikuti bentuk wadah yang ditempati. Yang ketiga yaitu memiliki partikel materi yang kurang rapat. Yang ketiga itu wujud materi berbentuk gas. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama dia memiliki volume yang tetap. Yang kedua yaitu bentuk zatnya itu mengikuti wadah yang ditempati, dan yang ketiga itu dia memiliki partikel materi yang kurang rapat. Contohnya itu CO2. Nah, sifat-sifat materi itu dibagi menjadi dua, yaitu sifat fisik. Nah, sifat fisik itu adalah sifat yang dapat diamati atau diukur komposisinya, dan sifat ini tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru. Nah, contohnya itu warna, bau, wujud zat, titik didih, titik keleleh, serta kerapatan atau massa jenis. Nah, di sini sifat fisik itu dibagi menjadi dua, yaitu sifat ekstrinsik dan yang kedua yaitu sifat intrinsik. Nah, yang kedua itu sifat kimia. Sifat kimia itu sifat kimia itu adalah sifat yang terdapat mengalami perubahan komposisi akibat adanya reaksi dengan zat yang lain. Nah, sifat ini berhubungan dengan pembentukan zat baru, yang contohnya itu perubahan warna, perubahan suhu, bensin mudah terbakar, besi mudah berkarat, atau buah mudah busuk. Nah, yang ketiga yaitu perubahan fisika. Perubahan fisika itu adalah perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Perubahan fisika ini meliputi contohnya bentuk, ukuran, wujud zat. Nah, perubahan fisika ini bentuk zatnya seperti membeku, mencair, menguap, mengembun, mengkristal, dan menyublim.
Nah, di sini ada contoh perubahan fisika dapat kita lihat. Yang pertama yaitu pada saat kita memotong rambut. Yang kedua pada saat contohnya itu es mencair. Yang ketiga air menguap. Yang keempat pada saat kita memotong sayur. Yang kelima kertas dipotong-potong. Yang keenam yaitu kapur barus yang menyublin. Nah, perubahan kimia itu. Oke. Nah, materi selanjutnya yaitu reaksi kimia. Nah, reaksi kimia itu merupakan proses perubahan yang bila terjadi suatu senyawa yang bereaksi dengan unsur atau senyawa lainnya, sehingga dia menghasilkan senyawa baru atau unsur baru. Nah, di sini terdapat contoh perubahan fisika dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu pada saat kita membuat yogurt. Yang kedua yaitu pada saat kayu yang terbakar. Yang ketiga yaitu pada saat apel yang membusuk. Yang keempat pali yang berkarat. Yang ketiga pada saat kita memanggang kue. Yang keempat pada saat pencernaan makanan. Nah, perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama yaitu perubahan fisika. Nah, perubahan fisika itu dia tidak terbentuk zat baru. Yang kedua yaitu komposisi materinya tidak berubah. Sedangkan perubahan kimia yang pertama yaitu terbentuknya zat baru. Yang kedua yaitu komposisi materinya itu sebelum dan sesudah mengalami reaksi dia memiliki perubahan atau perbedaan. Oke, di sini Ibu ada soal latihan tentang materi kita pada hari ini. Silakan diamati gambar yang ada di papan tulis. Oke, yang pertama siapa di sini yang ingin menjawab gambar yang pertama? Oke, silakan pada Riri. Jadi pada sirup terjadi perubahan fisika, Bu, karena hanya terjadi perubahan bentuk dari buah menjadi cair saat diperas atau di blender sehingga tidak menghasilkan zat baru. Oke, untuk yang kedua, gambar yang kedua, siapa di sini yang ingin menjawab? Ya, Bu. Oke, ada Hilma. Meja kayu, Bu. Meja kayu merupakan perubahan fisika karena kayu yang diolah menjadi meja hanya mengalami perubahan bentuk, tidak terbentuk zat baru. Oke, terima kasih pada Hilma. Yang ketiga yaitu apel yang membusuk. Siapa di sini yang ingin menjawab tentang gambar yang diamati? Pada Dian. Perubahan fisika, Bu, menurut saya karena dia tidak merubah ukuran zatnya namun tetap sama. Oke, bagus. Pertanyaan gambar yang keempat, siapa di sini yang ingin menjawab? Oke, pada Dinda. Singkong yang dipotong itu perubahan fisika karena hanya terjadi perubahan bentuk tanpa menghasilkan zat baru. Oke, jawabannya semua bagus. Nah, di sini Ibu ada LKPD yang akan dikerjakan secara berkelompok. Nah, Ibu akan membagi 3 kelompok. Ibu akan memberi waktu pengerjaannya selama 10 menit mulai dari sekarang. Ada yang ingin ditanyakan? Ini dijawab sesuai dengan gambarnya memang.
dijawab sesuai dengan gambar yang dimaksud ya. Ini udah satu ya perubahan. Iya, sesuai dengan gambar yang dimaksud. Oke, pengerjaan LKPD-nya telah selesai. Ibu mau kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil dari pengerjaannya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan pertama yaitu perubahan kimia pada benda. Kayu terbakar mengalami perubahan kimia karena menghasilkan abu dan gas. Lalu ada besi berkarat, terjadi karena reaksi dengan oksigen dan air. Lalu ada buah membusuk, terjadi karena aktivitas mikroorganisme. Lalu yang terakhir yaitu memasak makanan, terjadi perubahan zat dan terbentuk zat baru. Pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh Dian. Ya, perubahan wujud zat. Jadi dari hasil diskusi kami es batu itu mencair, lalu air yang dipanaskan itu menguap, lalu embun di pagi hari itu mengembun. Nah, ketika memasak panci ditutup itu mengembun, lalu ketika mentega dipanaskan itu mencair, lalu pakaian jemur itu menguap. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Pertanyaan yang terakhir akan dijawab oleh Kristal. Perhatikan kedua gambar di bawah ini, kemudian deskripsikan perbedaan antara keduanya berdasarkan materi, zat, dan perubahannya. Untuk gambar yang pertama menunjukkan perubahan fisika karena tidak menghasilkan zat baru, misalnya es mencair. Untuk gambar yang kedua menunjukkan perubahan kimia karena menghasilkan zat baru, yaitu misalnya kayu yang terbakar. Sekian dari kelompok kami kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Silakan kembali ke tempatnya. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 3. Bagaimana hasil dari kelompok 1 dan kelompok 2? Apakah sama atau berbeda? Sama. Oke. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah dipahami? Paham, Bu. Oke. Nah, untuk itu Ibu mau di antara anak didik Ibu ada yang menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Saya, Bu. Oke, silakan Pisal. Jadi yang dapat kami simpulkan dari pembelajaran hari ini, materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan volume serta dapat mengalami perubahan. Perubahan materi dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Untuk perubahan fisika sendiri tidak menghasilkan zat baru, sedangkan perubahan kimia menghasilkan zat baru dan memiliki sifat yang berbeda, Bu. Oke, terima kasih kepada Pisal. Nah, dikarenakan anak didik Ibu sudah paham materi hari ini, Ibu akan memberikan soal latihan yang akan dikerjakan hari ini. Oke, Ibu akan memberikan waktu pengerjaannya selama 10 menit. Sudah siap, Bu? Oke, sekian materi kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas kita. Baik, sebelum menutup pembelajaran, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian materi pada pagi hari ini. Ibu ucapkan